Panelis pertama yang membawa bidang infrastruktur Bapak Yayat Supriyatna. Ya, silakan mengajukan pertanyaan untuk nanti bisa berdiskusi ya selama 2 menit dengan panelis. Silakan pertanyaannya Pak Yayat. Selamat malam Bang Foke dan Bang Nara. Saya sebetulnya ingin mendalami salah satu misi yang dicanangkan oleh Bapak, yaitu tentang mempercepat pembangunan infrastruktur kota untuk mensejahterakan masyarakat. Saya ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana komitmen Bapak terhadap Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang pola transportasi makro di Jakarta. Karena kalau mengacu kepada itu, seharusnya target pembangunan busway itu sudah seharusnya selesai pada tahun 2010 karena mengacu kepada pasal 7 tentang target pencapaiannya. Audiens tenang. Kemudian yang kedua, Kalau saya tidak diberi waktu untuk menjawab, ini tidak fair. nanti sebentar ada pertanyaan belum selesai Pak. Ada waktunya Bapak. Kedua, itu tentang kebijakan Bapak untuk menghentikan pembangunan monorail. Itu juga menjadi pertanyaan warga, bagaimana sebetulnya strategi untuk menggantikan monorail ini. Kalau digantikan dengan elevated bus lane, berarti ada kekurangan dari PTM ini. Kira-kira menurut Bapak, apa yang salah dari PTM yang ada sekarang ini? Kemudian yang kedua, bagaimana komitmen dan strategi Bapak agar apa yang ditargetkan di dalam PTM ini bisa dicapai dalam waktu secepat-cepatnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. 2 menit. Silakan langsung dijawab Pak, mulai dari sekarang 2 menit. 2 menit Pak waktunya. Ini menjelaskan hal yang rumit dalam 2 menit saya kira merupakan tantangan tersendiri. Kang Yayat, kita tetap konsisten. Ya, audiens tenang. Audiens tenang. Kita tetap konsisten melanjutkan pola transportasi makro tersebut. Yang saya sudah selesaikan sekarang adalah panjang koridor yang hampir 2 kali lipat daripada saat saya mengawali masa jabatan saya. Jumlah penumpangnya akhir tahun ini sudah mencapai 129 juta penumpang per tahun. Pada saat awal itu baru 66 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan monorail ini sebetulnya adalah berpulang kepada investor. Kegagalan itu bukan kegagalan pemerintah. Kegagalan ini ada pada pihak investor. Ya, Pak Yayat saya kira tahu, mohon jangan diinterupsi dulu karena waktu saya juga terbatas. Kemudian, ya, solusi yang kita tawarkan adalah solusi yang paling tidak membebani rakyat Jakarta. Itu yang kita tawarkan. Ya. Kalau kita lanjutkan monorail ini, ada investasi yang sangat besar yang kita perlu keluarkan. Kemudian lebih lanjut, tidak ada swasta yang bisa membiayai. Pengalaman jangan terulang. Ini harus merupakan proyek pemerintah. Oleh karena itu, kita memilih busway yang sistemnya sudah kita kenal. Kemudian sistem tiketingnya untuk diintegrasikan ini lebih mudah. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa subsidi atau shortfall yang diharapkan dari proyek monorail ini terlalu besar. 30 detik terakhir, Pak. Terlalu besar. Sehingga ini akan menjadi beban jangka panjang untuk warga Jakarta. Ini harus kita kurangi dan tidak boleh kita terima begitu saja. Lagi pula mana ada shortfall diberikan kepada pengelola swasta untuk satu proyek yang investasinya oleh swasta. Ini tidak adil, tidak berpihak kepada rakyat. Ya. Jadi pola transportasi makro akan kita teruskan. ada satu pertanyaan sebetulnya Pak. Baik, waktu sudah selesai. Habis. Terima kasih Pak Panelis, terima kasih Pak Fauzi. Ya, mohon tenang sebentar. Sekali lagi kami ingatkan kepada audiens dilarang meneriakkan yel-yel maupun tepuk tangan selama para calon gubernur dan calon wakil gubernur ini memaparkan visi misi atau sedang memaparkan pendapatnya. Baik, berikutnya kepada pasangan calon nomor 3 untuk mempersiapkan visi misi berjamaah untuk infrastruktur. Kepada Pak Fauzi Bowo dan Pak Nahrul Ibrahim, silakan kembali duduk selagi menunggu. Silakan Bapak Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama, 5 menit dari sekarang. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu yang sangat tulus terima kasih ini kepada masyarakat pemilih seluruh warga DKI Jakarta
yang telah memenangkan Jokowi Basuki di putaran pertama. Audiens tenang. Mudah-mudahan ini menjadi modal awal perubahan Jakarta. Saya ingin langsung ke action, jadi saya tidak ingin memberikan bayangan-bayangan yang terlalu sulit-sulit. Yang pertama masalah penjarangan hunian ini yang ada di kampung-kampung kumuh. Karena ke depan yang ingin kami lakukan adalah pembangunan yang tidak dimulai dari senternya kota. Pembangunan tidak dimulai dari Kuningan, Tamrin, Sudirman. Tetapi pembangunan yang dimulai dari kampung. Ini yang ingin kita lakukan. Ya. Sehingga nanti hunian-hunian yang seperti ini di bantaran Ciliwung akan kita desain dengan sebuah desain kampung susun seperti ini. Kampung susun, bukan rusun, tapi kampung susun yang pertama. Kemudian kami juga ingin membuat sebuah kampung yang sehat. Artinya apa? Kampung ini ada ruang terbuka hijaunya, komplit. Kampung yang punya ruang publik yang komplit. Kampung yang punya drainase yang baik. Kampung yang punya komunal septic tank yang jelas, sehingga kampung-kampung kumuh, kampung-kampung yang ada di DKI ini menjadi sebuah kampung yang sehat. Kemudian juga yang di bantaran sungai, ada beberapa juga nanti yang akan kita bangun yang namanya hunian kampung deret seperti ini. Dan ini sudah saya komunikasikan dengan warga di bantaran, dialog. Ini yang paling penting dengan warga itu ada dialog. Mereka sudah setuju, Pak, kami jangan digeser, tapi jangan direlokasi, tetapi kalau hanya digeser kami mau dan siap untuk dibangun hunian kampung deret seperti ini. Kemudian yang dengan kanan kiri rel, kami nanti juga akan kerjasama dengan PT KAI untuk membuat hunian kampung susun seperti ini. Ini bukan rusun, tetapi sekali lagi kampung susun berbeda, karena ini ruang terbuka hijaunya ada, ruang publiknya ada, komunal septic tanknya ada, drainase yang baik juga ada. Kemudian yang kedua mengenai transportasi masalah macet. Kita tahu bahwa yang namanya MRT itu blueprintnya sudah ada 20 tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang barangnya belum pernah kelihatan. Digali juga belum, apalagi barangnya juga belum pernah kelihatan sampai sekarang. Yang paling penting menurut saya sekarang adalah bagaimana mengeksekusi itu. Kemudian segera melaksanakan itu, dan kemudian dikawal dengan sebuah manajemen kontrol yang baik. Saya juga menawarkan sebuah transportasi massal dengan monorail kapsul seperti ini. Titik-titiknya sudah ada semuanya. Ini. Kemudian monorail kapsulnya seperti ini. Ini sangat simpel, sederhana, dan yang paling penting tidak ada pembebasan tanah untuk ini. Dan yang kedua juga hijauan rambat bisa juga ada di sini sehingga menambah ruang terbuka hijau. Kemudian yang ketiga, ini lebih murah kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya, dengan monorail kapsul. Tinggal 1 menit. Ini bisa susun 2 dan bisa 4 monorail dalam 1 tiang. Ini penting sekali untuk mengangkut orang lebih banyak lagi. Bisa di median jalan dan bisa di kanan kiri jalan. Kemudian untuk banjir, kami menawarkan yang namanya water storage dan water injection. Ini yang lain-lain saya kira tidak perlu saya ceritakan bagaimana banjir kanal itu harus diselesaikan, bagaimana Cengkareng drain itu harus diselesaikan. Tetapi dengan yang namanya water injection nanti akan lebih mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan air yang
Di Jakarta saja kita akan membuat misalnya deputi gubernur itu harusnya digabung antara tata kota dengan transportasi, bukan di perdagangan misalnya. Nah, kalau itu dilakukan, 30 detik terakhir, Pak. Masyarakat yang miskin dan menengah ini bisa dekat akses dengan transportasi. Jadi semua pembangunan tata kota harus dihubungkan dengan transportasi seperti suami istri, tidak bisa kita pisahkan. Nah, itu yang akan kami lakukan, yang selama ini Jakarta tidak lakukan itu dengan baik. Baik, terima kasih. Kemudian yang Pak Sus dan Pak Stos, saya kira yang paling penting satu, pengembang harus membayar itu di depan, tidak di belakang. Artinya mereka harus membuat sesuatu di depan. Baik, Pak Joko, waktu sudah habis. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 1 dan 3. Tepuk tangan hadirin. Boleh itu tadi. Pasangan nomor urut 1 dan 3 sudah menyampaikan visi misinya di bidang infrastruktur dan sudah dipertajam ya oleh panelis. Nanti segmen berikutnya juga ada di bidang-bidang lainnya ya. Tepat Baik sekali. itu Kita akan break sekarang sebentar dulu dan untuk setelah break memperdalam bidang ekonomi dan ya. Kestra kita akan lanjutkan setelah pariwara yang satu ini. Dari pemirsa tetap bersama kami dan para hadirin jangan kemana-mana. Kami akan kembali saat lagi.